Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang baru ini. Ya, alhamdulillah kalian sudah naik kelas. Semoga semakin semangat belajar, semangat beribadah agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, sebelumnya Pak Jakal minta maaf karena memang melihat situasi kondisi belum memungkinkan lagi kita bertemu lagi di sekolah dalam tahap PPKM yang kedua ya. Jadi semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jadi Pak Jakal bermaksud membuat video ini ya di konten atau di channelnya Pak Jakal sendiri, Pelangi Islam, untuk belajar tentang bab pertama pelajaran agama Islam. Karena bukunya masih dalam perjalanan, jadi kita belajarnya melalui video ini. Mohon maaf ya. Mari kita baca surat Al-Falaq bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ini di Al-Quran itu urutannya nomor 113, hampir terakhir, karena di Al-Quran itu ada 114 surat. Yang terakhir surat An-Nas, yang sebelumnya ialah surat Al-Falaq ini. Jadi nomor 113. Arti dari surat Al-Falaq ini ialah subuh ya, waktu subuh. Falak itu artinya waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq ini turunnya di Mekah. Makanya dinamakan golongan surat Makki ya. Kalau ada surat turun di Madinah, golongan suratnya namanya Madaniyah. Jadi yang Al-Falaq ini dinamakan golongan Makkiyah. Kemudian surat Al-Falaq ini dinamakan Al-Mu'awwidzatain ya, Al-Mu'awwidzatain. Apa itu maksudnya? Dia bersama dengan surat An-Nas. Jadi surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain, yang artinya apa? Sebagai pelindung ya, karena kedua surat ini mengandung perlindungan. Makanya kalau kita tahlilan atau sedang apa, pasti bacaan dua surat ini tidak terlupakan. Makanya ketika anak-anak pasti sudah hafal semua. Pak Jakal waktu SD sering hafal, TK pun bahkan sudah hafal, bahkan kalian pun sudah hafal karena surat ini selalu diucapkan.
Dalam membaca Al-Quran, salah satunya adalah membaca surat Al-Falaq ini, kita harus mengetahui tentang hukum baca-bacaannya ya anak-anak. Nah, yang pertama ini yang diterangkan di kelas 4 ini ialah tentang matobi'i. Apa itu matobi'i? Matobi'i yaitu huruf panjang apabila ada, ini yang pertama, fathah bertemu alif sukun. Yang kedua, kasroh bertemu ya sukun. Dan yang ketiga, dhammah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ada 3 macam ya anak-anak. Nah, panjang bacaan ini adalah 2 ketukan. Jadi panjangnya 2 ketukan. Ketika fathah bertemu alif jadi a. Nah, 2 ketukan kan a. Yang kasroh i, yang dhammah u. Jadi begitu. Agar lebih jelasnya, Pak Jakal kasih contoh. Nah, di surat Al-Falaq ini ada beberapa kalimat atau kata yang dibaca dengan matobi'i. Nah, itu ada yang pertama, a'udzu. Kenapa dibaca panjang? Yang mana? Yang u. Ada huruf ain di dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun. Ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Yang u itu a'udzu, jadi u-nya panjang, 2 ketukan. A'udzu gitu. Yang kedua ada contoh syarri ma. Nah, itu terdapat huruf mim bertemu dengan mim fathah ya, bertemu dengan alif. Jadi ma-nya dibaca 2 ketukan, matobi'i. Syarri ma. Nah, gitu. 3 contoh di bawahnya itu sama semua ya. Itu adalah fathah bertemu dengan alif. Jadi yang penting matobi itu ada 3 macam ya anak-anak. Nanti tolong dipelajari lagi. Kalau bisa cari-cari contoh di Al-Quran atau di Iqra kalau masih Iqra, agar kalian lebih paham. Kita lanjut hukum bacaan tajwid yang nomor 2 di dalam surat Al-Falaq ini ialah ada qalqalah. Nah, apa itu qalqalah? Artinya memantul. Nah, seperti bola karet ya kan, memantul. Nah, huruf qalqalah ini ada 5, yaitu apa? Qaf, ta, ba, jim, dal ya. Itu diacak. Biasanya kalau Pak Jakal dulu itu di SD itu bisa diacak lagi menjadi suatu kalimat menjadi begini: ba, jim, dal, to, qaf. Jadi bisa dibaca baju di toko. Nah, ba, jim, dal, to, qaf. Itu kalau kalian ingin caranya menghafal. Karena apa, nanti juga jaga-jaga jika ujian ditanyakan, jadi kalian langsung hafal. Oh ya, baju di toko. Nah, gitu. Itu salah satunya. Atau kalian mau pakai cara lain silakan. Nah, huruf qalqalah di akhir kalimat akan dibaca pantul apabila diwaqafkan atau dihentikan. Jadi ketika huruf qalqalah ini disukunkan di akhir kalimat, maka akan memantul, ataupun tidak disukun, jika ini ada di akhir kalimat juga tetap terpantul. Nah, bagaimana contohnya? Kalau di dalam surat Al-Falaq ini hampir semua di akhir ayatnya itu adalah huruf qalqalah. Jadi semua akan memantul. Nah, ini ada contohnya. Tulisannya Al-Falaqi. Nah, qul a'udzu birabbil falaqi. Nah, itu tulisannya. Nah, jadi kalau diwaqafkan, ketika kita berhenti jadi qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu jadi memantul falaq. Nah, falaq gitu. Jadi dia memantul kalau kita berhenti. Yang kedua juga gitu, ma khalaq. Nah, kalau berhenti kita harus memantul karena ini adalah huruf qalqalah. Itu hurufnya qaf semua. Terus yang ketiga ini ada ba, idza waqab. Nah, jadi dia memantul
idza waqab. Yang keempat ini ada fil uqad. Nah, dal juga salah satu huruf qalqalah. Fil uqad. Fil uqad. Nah, jadi anak-anak bisa pelajari ya. Dalam surat Al-Falaq ini salah satunya, dan masih banyak lagi di Al-Quran tentang contoh qalqalah ini. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan atau belajar ya perlahan-lahan. Kalau kita bertemu dengan salah satu huruf qalqalah di akhir kalimat, itu harus memantul. Ini sangat penting ya anak-anak. Kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, karena itu hukumnya wajib. Nah, terus untuk tugas hari ini ada di akhir video ini anak-anak. Oke, cukup demikian dari Pak Jakal. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Semoga PPKM ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul belajar di sekolah lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.